Oke, les kali ini Mbak akan melanjutkan materi matematika wajib, yaitu tentang permutasi dan kombinasi. Nah, kemarin sekedar mengingatkan saja, ya, kita sudah belajar terkait dengan kaidah pencacahan, ya. Jadi, kaidah pencacahan di sini, ya, kaidah pencacahan di sini kita belajar tentang bagaimana menggunakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian serta permutasi dan kombinasi. Nah, kemarin yang ini udah ya, aturan penjumlahan tinggal ditambah-tambah, aturan perkalian tinggal dikali, dan bagaimana cara kapan kita harus menggunakan aturan penjumlahan dan kapan kita harus menggunakan aturan perkalian, kemarin kita udah belajar. Nah, untuk yang kali ini Mbak akan membahas tentang permutasi dan kombinasi, di mana permutasi dan kombinasi ini kalian harus paham tentang faktorial, tentang permutasi, lalu tentang kombinasi. Nah, ini Mbak langsung ambil dari bukunya. Kenapa langsung dari bukunya sini? Karena sedikit saja sebenarnya materinya, ya. Permutasi dan kombinasi. Apa sih permutasi? Apa sih kombinasi? Nah, kita lihat. Oke. Di sini yang pertama, sebelum kita belajar tentang permutasi dan kombinasi, kita akan belajar dulu tentang faktorial, ya. Apa sih faktorial gitu ya? Nah, faktorial itu adalah nih, jika n merupakan bilangan asli, faktorial dari bilangan n didefinisikan sebagai berikut. Jadi, faktorial itu biasa penggunaannya dengan tulisan simbol tanda seru. Jadi, contoh kalau 4 faktorial berarti ya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau rumus umumnya seperti ini. N faktorial sama dengan n kali n dikurangi 1, lalu kali n kurang 2, dan seterusnya. Jadi, perkalian yang mundur begitulah. Nah, contoh kalau 8 faktorial berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, dan seterusnya. Nah, caranya gimana nih kalau mengerjakan 8 faktorial per 5 faktorial? Nah, caranya kita tinggal coret aja nih. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 nih dicoret aja. Sehingga tersisa 8 kali 7 kali 6. Lalu kita kalikan. Begitu. Nah, ingat 0 faktorial itu bukan 0 ya. Kalau ketemu 0 faktorial berarti nilainya 1. Oke, selanjutnya permutasi. Permutasi itu apa? Nah, permutasi itu adalah banyaknya susunan yang berbeda dari R unsur yang diambil dari N unsur berbeda. Jadi ini rumus permutasi. Ya, ini adalah rumus permutasi. Nanti akan ngerti kalau udah masuk ke contoh soal ya. Nah, permutasi dengan beberapa unsur yang sama, rumusnya seperti ini. Permutasi siklis seperti ini. Permutasi siklis itu apa? Permutasi siklis itu biasa susunan terurut unsur-unsur yang membentuk lingkaran. Jadi nanti kalau ada soal yang berkaitan dengan lingkaran-lingkaran, ada kata-kata lingkaran, kita gunakan permutasi siklis, begitu ya. Nah, selanjutnya kombinasi. Kombinasi itu apa? Ini kalau permutasi siklis yang ini tadi rumusnya ya. Nah, kalau kombinasi itu adalah susunan yang berbeda yang diambil dari unsur tertentu atau unsur yang berbeda tanpa memperhatikan urutan. Jadi perbedaan mencolok antara permutasi dan kombinasi ya. Permutasi itu memperhatikan urutan, ya, memperhatikan urutan. Ini yang perlu diingat ya, memperhatikan urutan. Nanti kalian catat di buku catatannya begitu. Kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan, ya, tidak memperhatikan urutan. Rumusnya apa? Ini rumusnya. Ya, kalau permutasi tadi rumusnya yang ini. Gitu. Nah, kita langsung lanjut aja ke contoh soal supaya lebih mengerti. Ya. Contoh soalnya. Nah, yang pertama. Jika n tambah 1 faktorial per 5 kurang n 5 kali n kurang 1 faktorial sama dengan ini ya. Dengan n-nya ada ketentuan nih, n-nya lebih dari sama dengan 2. Tentukan nilai n. Nah, ini mudah aja sebenarnya. Kita tinggal paparkan dia. Jadi kita tinggal jabarkan. Kalau n tambah 1 faktorial berarti secara tidak langsung sesuai dengan rumus berarti dia menjadi n tambah 1, n kurang 1 faktorial. Begitu ya. Per 5 n kurang 1 faktorial gitu. Nanti yang ini juga sama. Kalau n faktorial itu gimana? N faktorial kan berarti n itu sendiri dikali n kurang 1 dikali n kurang 2. Karena tadi pengertian faktorial itu kan dia nih, pengertian faktorial kan nih, n faktorial ya berarti n kali n kurang 1, n kurang 2 begitu kan. Kalau contoh bilangannya misal 4 faktorial, berarti kan 4
kali 4 kurang 1 kali 4 kurang 2 kali 4 kurang 3, begitu kan? Nah, sehingga menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kurang 3 kan 1, begitu. Makanya 4, 3, 2, 1 dapat dari mana? Kita kurangkan. Kita kurangkan 4 dengan 1, kurangkan 4 dengan 2, lalu kurangkan 4 dengan 3. Seperti itu. Nah, ini pun demikian, kalau n faktorial juga seperti itu. N tambah 1 faktorial pun juga sama. Berarti n tambah 1, lalu n kurang 1 faktorial. Dan ini sebenarnya mau dilanjutkan bisa. Nanti n kurang 2, n kurang 3, tapi nggak perlu sampai sini aja. Kenapa? Karena di bawahnya ada n kurang 1 nih, nanti bisa dicoret gitu maksudnya. Ini juga nih sampai n kurang 2 aja, karena bawahnya udah n kurang 2, supaya nanti bisa dicoret. Sehingga tersisa ini saja. Nah, setelah itu baru kita bisa ini kedua ruas sama-sama dibagi dengan n ya, dibagi dengan n. Maka nanti n yang ini hilang nih, yang depan, sehingga tinggal n tambah 1, n kurang 1 gitu. Dan selanjutnya kali silang. Di sini adalah kali silang. Ini hanya permainan aljabar aja ya. Yang kesini ini aljabar, yang di sini ini menggunakan konsep faktorial. Sudah SMA kelas 3, harusnya seperti ini aja mudah ya. Oke, yang nomor 2. Nanti dihasilkan N-nya 4 ya. Yang nomor 2, dari 25 siswa akan dipilih seorang ketua kelas. Nah, ada 25 anak nih ya. Nanti satu orang dipilih jadi ketua kelas, satu orang jadi bendahara, lalu satu orang jadi sekretarisnya. Jabatan tidak boleh rangkap. Nah, artinya kalau sudah jadi ketua ya tidak usah jadi sekretaris lagi, begitu kan? Ingat ya, pemilihannya tadi ada 3 nih. Ketua, bendahara, dan sekretaris. Nah, terus jabatan tidak boleh rangkap. Berapa banyak kemungkinan pengurus kelas yang terbentuk? Nah, kalau kayak gini gimana? Nah, permasalahan ini merupakan permutasi dari 3 objek, permutasi 3 objek dari 25. Kan akan dipilih 3 orang dari 25. Kenapa bisa permutasi? Karena dia memperhatikan urutan gitu. Artinya tidak bisa dipilih bersamaan kan, pilih dulu ketua gitu, habis itu pilih lagi bendahara, pilih lagi sekretaris. Jadi sangat memperhatikan urutan, maka dia menggunakan permutasi. Tadi Mbak udah bilang, bedanya permutasi kombinasi, kalau permutasi memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak, acak ya kombinasi itu. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan rumus permutasi. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita tentukan dulu ini apa nih, permutasi atau kombinasi nih. Oh, permutasi, berarti pakai rumus permutasi. Rumus permutasi apa tadi? Nih, udah ada ya rumus permutasi tadi yang ini. NPR. NPR itu maksudnya permutasi R dari N ya. Ini permutasi R, bacanya permutasi R dari N. Nah, kalau yang ini tadi berarti kan permutasi 3 dari 25, ya kan? Nih, Mbak tulis di sini, nanti bisa kalian tulis kalau mau ya. Permutasi 3 dari 25. Tulisnya begini. 25 P3, 25 kecil, 3-nya kecil. Artinya akan diambil 3 dari 25 orang itu tadi. Dipilih 3 dari 25 orang dengan memperhatikan urutan, makanya pakai permutasi. Langsung 25 faktorial per 25 kurang 3 faktorial. Kalau 25 faktorial kan berarti 25 kali 24 kali 23 kali 21 dan seterusnya. Tapi kenapa hanya berhenti di 22 faktorial? Karena di bawah ini 25 dikurang 3 itu kan 22 faktorial. Maka nanti enak tinggal coret. Jadi tidak perlu capek-capek ya. Tidak perlu capek-capek sampai 21, 22 sampai dan seterusnya, tidak perlu. Cukup seperti ini saja. Nah, sehingga tinggal 25 kali 24 kali 23 kali bersusun mendapatkan 13.800. Mudah ya. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3 di video selanjutnya ya.